Selamat datang di Programming Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mudah untuk menginstal OpenCV dan dilib di Python atau Anaconda dengan menggunakan CMD pada Windows. Hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah menginstal Anaconda. Sebelum melakukan penginstalan, pertama-tama kita cek terlebih dahulu bit dari OS atau operating system kita, apakah 32 bit atau 64 bit. Hal ini berpengaruh terhadap versi Anaconda yang akan kita download nanti. Untuk proses download, kita cukup buka browser dan buka Google, lalu ketik download Anaconda, lalu versi bit OS kamu, dan tambahkan for Windows 10. Setelah itu, kita pilih halaman resmi dari Anaconda. Pada website Anaconda terdapat dua versi Python, yaitu Python versi 3.7 dan Python versi 2.7. Kita pilih Python versi 3.7, lalu pilih byte dari OS kita, dan tadi byte dari OS kita adalah 64 byte. Kita klik lalu download. Untuk estimasi atau perkiraan waktu download kurang lebih 3 menit, tergantung kecepatan dari koneksi internet kita. Install Anaconda. Selanjutnya, kita buka direktori penyimpanan file download Anaconda kita tadi. Biasanya tersimpan di folder download, lalu program. Kita klik 2 kali untuk memulai proses instalasi. Selanjutnya, cukup klik next. Lalu pada Windows disclaimer, kita klik agree untuk melanjutkan proses instalasi, yang artinya kita setuju dengan segala kebijakan dari Anaconda. Selanjutnya, akan muncul jendela pemilihan tipe instalasi. Terdapat 2 pilihan. Kita pilih option kedua, yaitu all user, agar nantinya Anaconda bisa digunakan oleh berbagai platform. Lalu kita pilih lokasi direktori untuk penginstalan Anaconda. Bila ingin custom lokasi, kita cukup klik browse dan pilih lokasi direktori. Untuk saat ini, kita pilih default, lalu next. Selanjutnya, terdapat advanced option atau setelan lanjutan. Kita centang kedua pilihan tersebut agar secara otomatis Anaconda menambahkan path-nya ke dalam sistem Windows, sehingga akan lebih mudah dalam mengakses library Python nantinya. Oke, kita centang add Anaconda to the system, lalu klik install. Proses instalasi Anaconda cukup lama. Estimasi waktu install kurang lebih 15 menit dan Anaconda telah terinstall. Klik next. Langkah kedua adalah install Python. Sebelumnya, kita cek terlebih dahulu apakah Anaconda berhasil terinstall. Dengan melalui CMD menggunakan sintak-sintak berikut. Versi Anaconda kita adalah 4.7.12. Selanjutnya, kita buat sebuah environment Python di dalam Anaconda. Untuk sintaknya seperti berikut. Nama environment yang ingin dipakai, dan versi Python. Ketik Y, lalu enter. Estimasi lama waktu install kurang lebih 15 menit. Ketik Y lagi, lalu cek apakah environment telah terinstall dengan sintak berikut. Base adalah default. Aktifkan environment untuk masuk ke dalam OpenCV Python. Ketik activate, lalu nama environment yang kalian gunakan. Akan terdapat sebuah tagar bila telah berhasil masuk. Cek apa saja yang sudah tersedia di dalam environment dengan pip list.
Belum terdapat OpenCV maupun dlib di dalam instalasi. Maka kita install OpenCV. Ketikkan sintak berikut, lalu enter. Tunggu beberapa saat, kira-kira 2 menit. Dan jangan lupa install juga kontrib OpenCV dengan sintak berikut. Instalasi cukup lama. Kira-kira hingga 10 menit lebih. Install juga dlib ke dalam Python dengan sintak berikut. Ketik Y, lalu enter. Setelah dlib terinstall, kita lakukan cek ulang terhadap pkx OpenCV kita dengan sintak pip-list. Dan sudah ada ternyata OpenCV beserta kontribnya. Dlib juga berhasil terinstall. Bagian terakhir adalah pengujian instalasi Python dan OpenCV. Karena pengujian kita adalah akan menjalankan program, maka kita harus menginstal text builder untuk membuat program. Berikut adalah contoh tampilan dari Sublime Text Builder. Dan ini adalah tampilan dari Notepad++. Baiklah, kita coba close terlebih dahulu. Untuk tools text builder, program ini bisa langsung di-download pada link yang ada pada deskripsi channel ini. Baiklah, kita mulai. Dan aku pakai Sublime. Kita buat program threshold sederhana. Kita buat file Python terlebih dahulu. Nama file terserah kalian. Beri ekstensi .py. Ekstensi .py untuk Python. Lalu enter atau klik save. Cek lagi file berada di direktori mana. Oke, kita mulai. Import CV atau OpenCV untuk pengolahan citranya. Kemudian import tampi sebagai array penyimpan angka nantinya. Image atau img yang nantinya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan gambar. Oke, kita cari dulu gambarnya. Kita cek nama dan ekstensi dari image-nya, apakah itu .jpg atau .png. Gambar diambil dari gv2.imread. Masukkan nama image ke dalam sintak. Agar lebih mudah, kita ganti variabel img menjadi gambar. Lalu kita buat variabel grayscale. Variabel ini berfungsi untuk menyimpan gambar yang akan dikonvert dari citra BGR menjadi citra grayscale. Citra BGR merupakan
citra RGB dari OpenCV. Kita convert citra grayscale menjadi citra biner dan citra Gaussian. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel threshold. Untuk menampilkan gambar, kita cukup ketik CV2 Max Show atau M Show, lalu nama gambar pada window, kemudian variabel. Kemudian CV Weight Key itu berfungsi untuk jika menekan segala tombol dia akan tertutup otomatis. Agar lebih mudah akan saya beri keterangan juga. Mengambil library OpenCV dan AMPI, mengambil gambar, convert gambar dari RGB ke grayscale, dari threshold Gaussian dan binary, menampilkan gambar asli, menampilkan gambar hasil, menampilkan gambar hasil threshold, menutup program bila ditekan sebarang tombol, menghapus memori. Oke, mari kita coba jalankan program melalui CMD. Aktifkan terlebih dahulu OpenCV dengan activate nama environment, kemudian ketik cd, copy alamat dari directory, kemudian klik kanan pada CMD, lalu enter. Untuk running cukup ketik Python nama file, lalu enter. Error, kita cek error pada sintak, huruf S nya kurang, Gaussian seharusnya S nya double. Oke, kita ganti Ctrl S, kita ke CMD arah bawah, enter. Oke, sudah keluar hasilnya. Yang kiri merupakan citra asli dan yang sebelah kanan adalah citra dari image yang telah di threshold menggunakan threshold Gaussian. Oke, kita mencoba metode yang lain atau menggunakan sintak yang lain. Kalau tadi menggunakan threshold Gaussian, sekarang kita mencoba threshold yang lain. Kita buat variabel baru lagi, coba lain, kemudian inputnya tetap sama, yaitu variabel grayscale atau citra grayscale tadi. Kemudian masuk ke threshold binary, kita rubah, kita tambahkan dengan threshold Otsu. Ini adalah salah satu tipe threshold juga, Gaussian Otsu. Ctrl S, kita coba running di CMD. Hasil citranya cuma 2, sepertinya tertumpuk. Oke, kita cek, kita copy, kita rubah namanya menjadi coba lain. Oke, kita coba running lagi. Hasil citra tetap hanya 2. Kita cek lagi pada program apa yang kurang. Namanya ternyata masih sama,
sehingga terjadi penumpukan. Jadi di replace. Oke, kita ganti hasil Gaussian, hasil Otsu. Oke, kita running lagi dan hasilnya sudah muncul 3 frame. Sebelah kiri hasil asli, sebelah tengah threshold Gaussian, dan sebelah paling kanan Otsu. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Selamat datang di Bocah Nampus.